Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis skripsi bab 2 dari 5 universitas. Perkenalkan, nama saya Seliana Stefani, NIM 1805510212 dari Universitas Tiribang Islam Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwadatul Inayah dengan NIM 1805510218. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Anistanisi NIM 1805510219. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfayur Ramadan dengan NIM 1805510008. Perkenalkan, nama saya Nabila Runastiati dengan NIM 1805510225. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis skripsi bab 2 dari Akakom Yogyakarta. Tata letak dan tanda baca dalam skripsi bagian bab 2 ini sudah tertata rapi karena ukuran kertas dan margin sudah sesuai dengan format penulisan skripsi. Pada halaman 5, kalimat pertama pada paragraf pertama, penulisan kata pada yang benar adalah menggunakan huruf pertama kecil. Pada halaman 5, paragraf pertama, penulisan huruf SMK yang benar seharusnya menggunakan huruf kapital. SMK, karena itu merupakan singkatan. Masih di halaman 5, pada paragraf ketiga huruf SPP seharusnya tidak perlu menggunakan cetak miring karena sudah disingkat dengan menggunakan huruf kapital. Pada halaman 7, penulisan PHP Hypertext Processor PHP dalam kurung. Huruf PHP seharusnya tidak perlu menggunakan cetak miring pada kata pertama. Lalu yang berikutnya, penulisan JavaScript seharusnya menggunakan cetak miring, karena itu adalah bahasa asing. Yang berikutnya, penulisan pada tanggal 08 Agustus 1998. Seharusnya penulisan Agustus menggunakan huruf kapital di awal, seperti 08 Agustus A menggunakan huruf kapital 1998. Selanjutnya adalah dari Universitas Sultan Agung Semarang. Yang pertama, dalam skripsi bagian bab 2 sudah menggunakan panduan format penulisan yang cukup dilihat dan difahami. Ukuran huruf 11 dan spasinya 1,5. Yang kedua, tata letak dalam skripsi bagian bab 2 ini sudah tertata rapi karena ukuran kertas dan margin sudah sesuai dengan format. Tetapi di bagian tata letak penulisan awal paragraf terlalu menjorok ke dalam, sebaiknya secukupnya saja. Analisis skripsi. Yang pertama, pada halaman 10 landasan teori terdapat kesalahan penulisan huruf DKK yang seharusnya sesuai PUEBI ditulis DKK titik atau diikuti tanda titik setelahnya. Yang kedua, No 40 tahun 2007 pada pasal 108 ayat 5. Penulisan yang benar adalah No titik spasi 40 tahun 2007 pada pasal 108 ayat 5. Selanjutnya, penulisan kata ketidakseimbangan yang sesuai dengan PUEBI adalah ketidakseimbangan. Penulisan kata didistribusikan yang sesuai dengan PUEBI, kata dipisah dengan kata distribusikan. Selanjutnya, penulisan kurung buka Rashid, 2011, kurung tutup, titik 2, penulisan yang benar setelah tanda dalam kurung diberi spasi lalu disambung dengan titik 2, seperti
kurung buka, Rashid, 2011, kurung tutup, spasi, titik 2. Saya akan mempresentasikan hasil analisis skripsi bagian bab 2 dari Universitas Negeri Semarang. Dalam skripsi bagian bab 2 ini sudah menggunakan format penulisan yang sesuai dengan panduan, yaitu fontnya Times New Roman ukuran huruf 12 dan spasi 1,5. Tata letaknya juga sudah tertata rapi karena ukuran kertas dan margin sudah diatur sesuai dengan panduan format halaman. Tetapi ukuran huruf pada judul bab belum sesuai dengan panduan format halaman. Ada beberapa kesalahan pada kata, kalimat, dan tanda baca, yaitu pada halaman 14 ada kata jaminan kesehatan yang menggunakan huruf depannya kapital, seharusnya menggunakan huruf kecil, karena kata tersebut tidak termasuk nama orang, nama kota, dan sebagainya. Pada halaman 15 ada kata penduduk yang menggunakan huruf depannya kapital, seharusnya menggunakan huruf kecil, karena kata tersebut tidak termasuk nama orang, nama kota, dan sebagainya. Pada halaman ini juga terdapat kesalahan tanda koma pada kalimat BPJS Kesehatan yang handal, unggul, dan terpercaya, seharusnya setelah kata unggul diberi tanda koma. Pada halaman 19, tanda titik pada akhir kalimat masih banyak yang belum diberi tanda titik. Pada halaman ini juga terdapat kesalahan pada kata di mana yang awalan di digabung dengan kata mana, seharusnya awalan di dipisah dengan kata mana. Pada halaman 24, tanda garis miring yang digunakan pada kata perusahaan, garis miring badan usaha, seharusnya garis miring tersebut diganti dengan kata atau. Karena dalam aturan PUPEI tidak diperbolehkan kata atau diganti dengan tanda garis miring. Pada halaman 25, tanda garis miring pada kata pekerja bukan penerima upah, garis miring PBPU, seharusnya kata PBPU diberi tanda kurung. Pada halaman 27, pada kalimat dari gaji atau upah, seharusnya dari gaji atau upah. Pada halaman 28, pada bahasa asing stimulus, seharusnya kata tersebut dimiringkan. Pada halaman 31, tanda titik 2 setelah kata berikut, seharusnya tidak perlu diberi spasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis bab 2 dari Universitas Islam Negeri Wali Songo. Yang pertama, dalam skripsi bagian bab 2 sudah menggunakan panduan format penulisan yang cukup dilihat dan dipahami. Ukuran huruf 11 dan spasinya 1,5. Tata letak dalam skripsi bagian bab 2 ini sudah tertata dengan rapi karena ukuran kertas dan margin sudah sesuai dengan format. Tetapi di bagian tata letak penulisan awal paragraf terlalu menjorok ke dalam, sebaiknya secukupnya saja. Yang kemudian adalah kesalahan kalimat dan tanda baca skripsi ini di bagian bab 2, yaitu pada halaman 14 ada yang salah dalam menggunakan tanda koma, seharusnya kata tujuan tidak usah dikasih koma. Koma hanya dipakai setelah kata proses. Pada halaman 14 paragraf 3 ada salah penggunaan tanda titik 2 di kalimat sebagian, seharusnya diganti dengan tanda koma saja. Dan kemudian pada halaman 14 lagi harusnya ditambahin titik karena akhirnya kalimat Bandung alfabet 2012 halaman titik 27 titik. Pada halaman 17 ada paragraf 1 kesalahan penulisan sumber daya, seharusnya sumber daya, enggak digabung ya. Dan kemudian yang terakhir pada halaman 18 ada kesalahan tanda baca di kalimat awal. Contohnya asas kemanusiaan titik, dan seharusnya titik diganti dengan tanda koma. Asas kemanusiaan. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang Universitas Diponegoro. Tanda baca dan tata letak sudah sesuai dengan format penulisan skripsi. Analisis skripsi. Halaman 22, penulisan ke spasi 21 seharusnya ke strip 21. Halaman 22, penulisan di mana seharusnya di spasi mana. Halaman 23, penulisan anak spasi strip anak seharusnya anak strip anak. Halaman 24, penulisan jutaan seharusnya jutaan.
Pada halaman 30, pendapat Manungsong dalam kurung Wijayanti, 2015.2122 menyatakan bahwa sumber keprihatinan orang tua berasal dari perilaku negatif masyarakat normal terhadap anaknya. Seorang itu, anak Down syndrome, bahkan sering mendapat pandangan negatif dan ejekan dari masyarakat sekitar terkait keterbatasan yang dimiliki anaknya. Seharusnya setelah kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, huruf pertama pada kalimat baru menggunakan huruf kapital, seperti pada kalimat pembenaran berikut. Pendapat Manungsong dalam kurung Wijayanti, 2015.2122 menyatakan bahwa sumber keprihatinan orang tua berasal dari perilaku negatif masyarakat normal terhadap anaknya. Seorang itu, anak Down syndrome, bahkan sering mendapat pandangan negatif dan ejekan dari masyarakat sekitar terkait keterbatasan yang dimiliki anaknya. Halaman 25, penulisan di negara seharusnya di spasi negara. Halaman 26, penulisan hak spasi strip hak seharusnya hak strip hak, jadi tanpa ada spasi di antara kata hak dengan tanda strip. Halaman 26, penulisan di setiap seharusnya di spasi setiap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata salah mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.